Sebanyak 700 warga di kota Tasikmalaya menggantungkan makan dari dapur umum dinas sosial. Sebagian sudah kelaparan dan gizi buruk akibat terdampak pandemi COVID-19. Di antaranya, 3 lansia mengaku sulit makan. Sementara itu, di tengah kondisi sulit, rencana pemerintah kota Tasikmalaya mengalokasikan dana hampir 1 miliar untuk pengadaan sarung lebaran mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Beginilah suasana kesibukan di dapur umum Dinas Sosial Kota Tasikmalaya di Jalan Insinyur Haji Juanda. Setiap harinya sibuk mempersiapkan makan untuk buka puasa dan sahur bagi ratusan warga yang tidak mampu membeli makan. Makanan berupa nasi bungkus dengan menu yang sederhana ini akan didistribusikan ke seluruh warga miskin di Kota Tasikmalaya. Data yang masuk ke Dinas Sosial dari pengajuan setiap RW dan RT sekota Tasikmalaya untuk permintaan nasi mencapai 700 kepala keluarga yang saat ini tidak mampu membeli makan akibat terdampak COVID-19. Kondisinya sekarang itu masyarakat ya tambah sulit lah dengan adanya apalagi dampak COVID ya. Apalagi PSBB sekarang ini banyak masyarakat yang mengeluh. Sekarang setelah saya cek ke lapangan, ternyata di kota Tasik ini masih banyak ada yang kelaparan gitu ya. Sampai-sampai ya saya datang ke sana ngebagi nasi bungkus aja, belum ada yang masak nasi gitu ya. Jadi ya kita sangat miris lah dengan kondisi Tasik seperti ini gitu. Banyak donasi tapi ya memang mereka nggak tahu mau diarahkan kemana. Setelah saya cek ke lapangan banyak sekali ada yang memang gizi buruk gitu ya. Terus awalnya dia bisa bekerja, orang tuanya ternyata setelah dampak ini nggak bisa kerja, anak-anaknya kelaparan juga. Nah kebetulan juga ada yang satu keluarga anaknya dua-duanya disabilitas, kemudian bapaknya tulang punggungnya ODGJ. Nah itu juga sama nggak bisa makan gitu sampai kemarin. Sebagian yang kelaparan adalah warga lansia yang tinggal seorang diri, warga yang sakit menaun, anak yatim, serta warga yang sulit bekerja akibat pandemi. Kondisi ini tersebar di setiap kecamatan di kota Tasikmalaya. Jadi dampak penyakit ini sudah barang tentu terjadi satu dampak sosial. Nah, sudah barang tentu dinas sosial harus cepat tanggap apa yang akan terjadi dari masalah penyakit ini. Dan memang sekarang sudah mulai terlihat begitu setelah PSBB. Sosial bergeraklah lewat pangan, lewat sembako. Nah, tidak sampai ke sembako saja, sosial juga bergerak dengan nasi bungkusnya. Dari ratusan warga yang kesulitan mendapat makan, di antaranya Mak Inin, Mak Ebod, dan Mak Jojo, warga Kelurahan Penyingkiran, Kecamatan Indihiyang. Ketiga warga lansia ini mengandalkan makan dan kebutuhan sehari-hari dari tetangga dan warga setempat. Doanya sama sekali ya mah. Pandin abea seuging ini. Piat tegal. Orang PKH ke warung mah cuma gitu. Kayak PKH. Dan pernah. Alun biasa oke sa kira-kira gitu pasti ada naman itu. Oh, Itu bisa saat yang nakan bercali-cali sa kilo ayo berak sekolah gitu kan. Mak kalau buat makan sulit, susah nggak mak? Mau usaha. Nggak usaha, Ayan sulit buat makan. Terus kalau makan ngandelin siapa? masih ada ya. Oh, kalau ada yang ngasih ya. Ya masuk. Meski usianya sudah lansia dan hidup di bawah garis kemiskinan, namun dalam kondisi pandemi ini ketiganya tidak tercatat sebagai penerima bantuan. Kalau di sini kebetulan banyak ya Pak ya, banyak yang tidak mendapatkan bantuan. Kebetulan yang lain dapat bantuan yang terdampak COVID yang sekarang, kebetulan yang sekarang tuh dari Kementerian Sosial ada,
yang itu berupa BPNT. Kemudian yang kedua itu dari APBD daerah kota yang jatahnya itu per orang tuh 500.000. Nah, kebetulan yang jompo seperti ini itu dia merintih kepada saya harus kemana, harus meminta keadilan dan kesejahteraan itu harus kemana. Saya berharap untuk kedepannya itu dari segi bantuan-bantuan itu harus benar tepat sasaran gitu. Sementara itu, di tengah sulitnya ekonomi dalam kondisi pandemi, rencana pemerintah Kota Tasikmalaya yang akan mengalokasikan dana untuk pembelian sarung senilai 800 juta rupiah yang tertangkap dalam LPSE Kota Tasikmalaya diduga untuk hadiah lebaran menuai kecaman dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Warga memprotes dengan memasang spanduk di sejumlah titik Kota Tasikmalaya yang bertuliskan kecaman rencana pengadaan sarung. Bahkan rencana proyek pengadaan sarung ini juga diprotes oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya. Nah, adapun hari ini tadi muncul persoalan bukan tadi tentang sarung, bukan tadi ini pun menjadi pembicaraan bukan tadi masyarakat. Ya tentunya ini pun harus sama-sama dievaluasi. Timingnya tepat gak gitu kan tadi. Sementara masyarakat hari ini sedang membutuhkan tadi sesuap nasi, gitu kan tadi. Sehingga ketika mereka tidak makan, gitu kan tadi, ya bisa mati. Sementara, gitu kan tadi, sarung ini bukan prioritas. Tidak pakai sarung pun tidak akan mati. Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya, proyek pengadaan sarung dalam kondisi sulit akibat pandemi sangat tidak bijak. Bahkan bertentangan dengan SK bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, di mana anggaran pemerintah harus difokuskan pada penanganan COVID-19. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari dinas terkait ataupun Wali Kota Tasikmalaya terkait protes warga atas rencana proyek pengadaan sarung. Tim Bawara TV